Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi 2022 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang identifikasi peluang pasar untuk usaha salad buah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yasir Alvinatan Bidadi dengan 3 digit NIM terakhir 046, kemudian ada Radian Firman Maulana dengan 3 digit NIM terakhir 049, kemudian ada saya Valentino Rossi dengan 3 digit NIM terakhir 054, dan ada Farah Yanatoro 009 di Majen 070. Latar belakang pembentukan usaha salad buah. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah seharian dengan aktivitas yang semakin padat membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu makanan sehat yang aman untuk dikonsumsi adalah salad, baik salad sayuran ataupun salad buah-buahan. Salad buah adalah makanan alternatif yang menyehatkan, bukan bisa mencegah dan mengobati beberapa penyakit. Sayuran dan juga buah-buahan kaya akan nutrisi, kandungan gizi, mengandung serat tinggi juga, mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, identifikasi peluang pasar. Identifikasi peluang pasar adalah proses pengenalan, penilaian, dan penentuan ide atau potensi usaha yang memiliki potensi untuk berhasil di pasar. Proses ini sering melibatkan analisis pasar, penelitian industri, observasi tren konsumen, dan kreativitas untuk menemukan ide baru atau peluang yang belum dimanfaatkan. Dapat diartikan bahwa identifikasi peluang bisnis adalah langkah awal penting dalam memulai atau mengembangkan sebuah usaha karena membantu mengarahkan upaya dan sumber daya karya yang paling berpotensi untuk kesuksesan. Selanjutnya, 3 langkah identifikasi pasar. Yang pertama, pemahaman pasar. Mulai dengan memahami ketertarikan untuk berbisnis, mempelajari tren pasar, demografi konsumen, perilaku pembelian, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, analisis industri. Melakukan penelitian menyeluruh tentang industri yang ingin ditargetkan, memahami bagaimana industri beroperasi, siapa pesaing utama, bagaimana struktur pasar, dan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis perusahaan. Yang ketiga, analisis kompetitif. Identifikasi pesaing langsung dan tidak langsung Anda, mempelajari kekuatan dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman yang mereka hadapi. Ini akan membantu Anda menemukan celah dalam pasar di mana Anda dapat bersaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemahaman pasar. Pemahaman pasar dalam penjualan salad buah mencakup penentuan target pasar yang meliputi anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua yang ingin hidup sehat, serta pemilihan lokasi strategis berjualan salad buah di tempat-tempat yang sering dikunjungi orang. Hal ini juga mencakup karakteristik pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen, serta perilaku pembelian produk salad buah. Selain itu, pemahaman pasar juga melibatkan pemantauan tren pasar terkini, termasuk popularitas dan tren terbaru dalam pasar salad buah. Selanjutnya ada analisis industri. Analisis industri melibatkan pemahaman tentang kondisi pasar, jumlah pesaing, dan perubahan dalam kebutuhan konsumen. Faktor-faktor ini penting untuk dipertimbangkan dalam merencanakan strategi bisnis, karena analisis ini membantu dalam menentukan permintaan industri, persaingan, dan pasar yang dituju. Memahami bagaimana industri salad buah beroperasi, siapa pesaing utama, dan bagaimana industri ini berkembang adalah bagian penting dari analisis ini. Analisis ini dapat membantu dalam memahami peluang dan tantangan yang mudah dihadapi dalam menjalankan usaha salad buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah kunci dalam mengidentifikasi pesaing di pasar, menganalisis rencana mereka, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pesaing, strategi pemasaran yang efektif dapat dikembangkan untuk membedakan produk dari yang lain. Dalam konteks usaha salad buah, pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan pesaing adalah penting untuk mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan yang dapat bersaing di pasar. Selanjutnya, metode SWOT, yaitu kekuatan yang menawarkan produk sehat dan segar untuk pelanggan yang memperhatikan kesehatan dan nutrisi, menyediakan beragam menu dengan kombinasi buah-buahan, saus, dan tambahan lainnya. Lalu lokasi strategis untuk menarik pelanggan. Yang terakhir, menjual salad buah higienis yang cocok untuk semua kalangan masyarakat. Berikutnya ada kelemahan, yaitu biaya bahan baku yang tinggi, terutama saat musim panen kurang. Persaingan ketat di pasar salad buah, produk mudah ditiru oleh pesaing. Salad buah memiliki sifat yang tidak tahan lama. Selanjutnya masuk ke peluang, memiliki promosi kesehatan dan gaya hidup sehat melalui penekanan pada manfaat nutrisi dan vitamin alami dari buah-buahan, pemanfaatan musim panas atau musim panen buah-buahan tertentu, dan promosi khusus berdasarkan musim, dan seleksi tempat strategis dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan lokasi usaha yang optimal. Selanjutnya ada berupa ancaman, yaitu persaingan ketat dari bisnis makanan sehat lainnya, perubahan selera konsumen sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan, keterbatasan ketersediaan bahan baku pada musim tertentu, dampak pesaing yang menawarkan salad buah dengan harga lebih murah, dan potensi kenaikan harga buah-buahan sebagai faktor risiko yang harus diantisipasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari identifikasi ini adalah bahwa salad buah merupakan makanan sehat yang menjadikan potensi untuk kebutuhan konsumen dan ini akan kesehatan dan gizi. Namun untuk sukses ini dibutuhkan pengalaman yang mendalam dalam pasar industri serta persaingan dengan strategi yang cepat untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kekuatan, memanfaatkan pelanggan dan bekerja seperti yang timbul. Dengan demikian, identifikasi peluang pasar dan analisis yang komprehensif menjadi kunci dalam merancang strategi bisnis yang berhasil di pasar sangat luas. Terima kasih. Sekian dari Bapak kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.